Sahabat GPIB yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Estrina Manusiwa Permono, saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Bukit Sentul, Sentul, Bogor. Sahabat GPIB yang terkasih, bagaimana kabar sahabat-sahabatku sepanjang hari ini? Ya, kita semua semoga ada dalam keadaan sehat dan kita semua ada dalam lindungan, kasih, penyertaan Tuhan. Sebelum kita beristirahat tidur pada malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur kepadamu karena sepanjang hari ini, Tuhan telah menjaga kami, memberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk berkarya, dan sukacita dalam melayani, baik dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, serta pelayanan kami. Saatnya kami ingin membaringkan tubuh kami, melepas lelah dan penat kami. Namun sebelumnya, izinkan kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami selalu dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB, renungan firman Tuhan terdapat di dalam Kitab Kidung Agung 8 ayat 7 yang menyatakan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, siapa di antara kita yang mengenal lagu Jatuh Cintanya Titik Puspa? Lagunya gini ya. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Mungkin ada yang bisa melanjutkan lagu ini. Ya, lagu itu berbicara tentang jatuh cinta. Tentang cinta, saudaraku. Nah, sebetulnya apa cinta itu? Seorang pakar psikologi, Zig Rubin, dia menjelaskan bahwa cinta itu merupakan sebuah emosi yang terbentuk dari 3 perasaan. 3 perasaan itu apa saja? Perhatian, kasih sayang, dan keintiman. Sementara menurut kamus Merriam-Webster, definisi cinta itu berarti rasa sayang yang konstan dan ditunjukkan bagi seseorang. Tapi kalau kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, cinta itu adalah artinya ya suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, ada rindu, khawatir, maupun juga risau. Jadi bila kita menjabarkan secara umum, cinta itu tidak memiliki arti yang konkret. Cinta itu tidak bisa dilihat secara nyata, namun hanya bisa dirasakan oleh setiap orang. Jadi sebenarnya cinta itu, saudaraku, dia ada di sekeliling kita. Ya, cinta itu bisa kita rasakan, bisa kita hayati, dan kita pun bisa merasa dicintai, atau bahkan kita juga bisa mencintai. Cinta itu ketika kembali lagi kita mengartikannya dari Alkitab kita, khususnya dari KA, Kidung Agung, ya apa sebetulnya yang dimaksud dengan cinta? Kidung Agung kita tahu bahwa kitab itu merupakan kumpulan syair-syair cinta. Nah, dalam kitab Kidung Agung itu ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Mereka saling mengungkapkan rasa cinta mereka satu dengan yang lain. Dan perempuan ataupun juga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini adalah merupakan tokoh utama di dalam Kidung Agung.
Mereka menceritakan bagaimana cinta mereka yang mendalam dengan pasangannya. Misalnya, mereka sangat mengagumi pasangannya yang satu dengan yang lain. Atau misalnya mereka mengungkapkan rasa rindu mereka satu dengan yang lain. Ataupun mungkin juga ada di dalam pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan. Banyak penafsir pada masa lampau menganggap bahwa kitab Kidung Agung itu adalah sebagai kiasan yang bersifat nubuat, yang melukiskan hubungan antara Tuhan kita, yaitu hubungan antara Tuhan dengan umat Israel, atau di antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan gerejanya, dengan mempelainya. Sahabat GPIB yang budiman, bagian bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Kidung Agung, Song of Song, yaitu dari Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Kalau kita perhatikan narasi dalam kitab Kidung Agung ini, banyak penafsir mengatakan bahwa ini adalah bagian klimaks dari bacaan sebelumnya, yakni ada di ayat 5 dan ayat 6, di mana secara keseluruhan perikop ini berbicara mengenai kesetiaan di dalam cinta, serta kekuatan cinta. Di pasal-pasal sebelumnya, Kidung Agung ini berbicara tentang cinta antara laki-laki dan perempuan yang menekankan sebuah sanjungan terhadap cinta itu sendiri. Sahabat GPB yang terkasih, ada beberapa gambaran betapa hebatnya dan kuatnya cinta itu yang tergambar dari kata nyala api, seperti nyala api Tuhan. Dan juga seperti air yang banyak yang tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai pun tak dapat menghanyutkannya, bahkan harta benda sekalipun. Jadi sahabatku, gambaran-gambaran di atas tadi hendak mengatakan kekuatan sebuah cinta yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun di dalam dunia ini. Begitu besarnya kekuatan cinta sehingga cinta itu sendiri adalah harta yang tak ternilai. Pertanyaannya sekarang, adakah orang yang memiliki cinta sebesar itu? Cinta yang tak dapat dikalahkan oleh apapun. Cinta yang selalu membara, yang selalu menyala-nyala, dan cinta yang tidak dapat dibeli. Sahabatku, sepertinya terlebih dahulu kita perlu melihat, bahkan kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua karakteristik cinta di atas tadi terwujud di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Cintanya Yesus yang begitu tulus menjadi sebuah inspirasi bagi kita juga untuk saling mencintai sesama kita manusia dan juga alam ciptaannya. Cinta yang sejati hanya dapat kita lihat, hanya dapat kita raih di dalam ketulusan. Misalnya saja dalam keluarga misalnya. Bagaimana suami dan juga istri dia saling tulus mencintai meskipun kita tahu pasangan kita, suami atau bahkan mungkin istri kita banyak memiliki kekurangannya. Atau misalnya kita sebagai seorang anak, ya bagaimana kita juga sebagai seorang anak mengetahui tugas dan tanggung jawab kita seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencintai, menghormati, menyayangi kedua orang tua kita dengan kesadaran penuh bahwa kita seorang anak dapat mewujudkan cinta yang tulus kita kepada orang tua kita. Misalnya dengan cara bagaimana kita membantu pekerjaan orang tua kita di rumah misalnya. Atau dalam pekerjaan lain. Kita tidak perlu disuruh untuk membantu pekerjaan rumah atau bahkan juga kita melakukannya misalnya dengan terpaksa. Atau misalnya bagi kita, sahabatku, para pelayan, para hamba Tuhan, marilah kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus tanpa paksaan. Tidak dengan kesombongan atau juga dengan keangkuhan kita. Karena apa? Karena mungkin kita merasa kita sudah senior atau lebih senior dibandingkan yang lain. Atau kita merasa bahwa kita sudah sangat-sangat berpengalaman dibandingkan rekan kerja kita yang lain.
Atau bahkan mungkin kita merasa lebih pintar karena kita sudah dapat menyelesaikan pendidikan kita di atas jenjang tertinggi misalnya. Tetapi bagaimana kita dapat melayani Tuhan, melayani jemaat kita dengan ketulusan, dengan rendah hati, bukan semata-mata karena kita ingin mengejar jabatan misalnya, atau mengejar nama, mengejar prestise, ataupun juga money. Tetapi layanilah Tuhanmu dengan setulus hatimu, seolah-olah engkau akan meninggal di keesokan harinya. Sebab kita tahu sahabatku, hidup kita di dunia ini adalah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesamanya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Bapa Sang Pemberi Berkat, layakkan kami untuk menerima ketulusan cinta-Mu dan mampukan kami untuk menyebarkan dan menyatakan cinta itu bagi seluruh ciptaan-Mu. Saatnya kami akan merebahkan diri kami, menghilangkan kepenatan tubuh kami dalam istirahat tidur malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus juga akan menjaga gereja kami, GPIB, fungsionaris Majelis Sinode GPIB, Dewan Pelkat, panitia-panitia, pegawai, orang tua kami pun, bahkan juga mereka yang sudah lanjut usia, PKLU, anak-anak kami, cucu dan cicit kami, dan semua anggota jemaat-Mu, gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Satukanlah kami dalam Roh yang kudus. Ampunilah kami Tuhan akan segala sesuatu yang sudah kami lakukan yang melanggar perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersama-sama beristirahat. Kita minta kekuatan dari Tuhan agar esok hari kita dimampukan untuk menjalani kehidupan kita ini dengan penuh sukacita. Kita tetap semangat, kita tetap ceria, dan jangan lupa kita tetap berbahagia serta berpikir positif. Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru.
tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.